Shalom sobat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini teman-teman. Terima kasih untuk selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang terkasih, selamat merayakan Idul Fitri. Semoga nilai-nilai dan fitrah itu boleh terjadi bagi kita semua, bagi teman-teman khususnya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita akan menayangkan satu diskusi debat yang akan menggugah hati kita. Jangan baperan ya, jangan suka melapor gitu ya. Kalau memang data-data yang dipertanyakan itu merupakan data-data yang begitu baru kalian dengar, maka carilah data-data tandingan untuk melawan argumentasi tersebut. Nah teman-teman, mari kita lihat. Mereka akan terus disadarkan akan kebenaran. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita simak. Di nuansa-nuansa Hari Kebangkitan ya, di mana saya dengar ada berita orang Islam lagi ya membubarkan acara kebaktian ya. Selalu saja memang ya. Ya karena memang ya ada ajaran di dalam hadis, kalau kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, maka persempitlah jalan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Ya memang itu ajarannya Muhammad, mau gimana? Makanya sebenarnya saya mendukung begitu. Kalau kemarin Pak Saifuddin Ibrahim itu meminta supaya ada 300 ayat yang dihapuskan dari dalam Al-Quran, kalau saya meminta supaya hadis-hadis dihapuskan. Karena kalau tidak dihapuskan sangat berbahaya. Tolong ya direkam ya. Saya meminta kepada Majelis Ulama Indonesia, kemudian kepada BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme, ya, saya meminta itu supaya hadis-hadis yang mengajari orang Islam bubarin orang Kristen itu dihapuskan. Ya, karena ada sebuah hadis yang mengatakan demikian. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi, bertemu dengan orang Nasrani di jalan, maka persempitlah jalan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu udah ajaran Islam. Jadi saya minta itu hadis-hadis begitu dihapuskan saja. Karena membuat orang Islam menjadi ya seperti itu, bengis. Ada acara kebaktian dibubar. Seperti itu. Bahkan ada sebuah video bagaimana ada seorang anak-anak Muslim. Nah, nyolong di Alfamart atau Indomaret. Ya, ada videonya, ya kan? Ketika ditanya sama penjaga Alfamart atau Indomaret itu, kenapa kamu mencuri itu? Karena ini punya Yahudi katanya. Halal dicuri. Itulah ajaran orang Islam. Memang seperti itu teman-teman. Itu sudah didogma, sudah didoktrin dari kecil seperti itu. Kebenciannya terhadap Yahudi dan Nasrani itu sangat luar biasa. Itulah ajaran Islam. Ya silakan ya kepada Muslim, yang Muslim. Saya sudah bilang, kalau Anda jadi orang Islam, maka Anda itu ditakdirkan sangat membenci orang Yahudi dan Nasrani. Oke, kita kasih naik ada ADIN 876. Oke, ADIN 876. Iya, selamat pagi ADIN. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Saya tidak mau diskusi dengan orang. Oke, baik, saya turunkan ya. Saya turunkan. Sekali lagi teman-teman ya, kepada teman-teman yang Muslim, jangan marah-marah ya. Tidak boleh ya. Karena memang begini, beberapa kali saya menunjukkan hadis itu, beberapa kali. Tetapi beberapa Muslim itu tidak terima gitu. Menganggap saya itu mengada-ngada atau menganggap saya itu membuat-buat mereka-reka. Ternyata setelah saya tunjukin benar. Lalu dibilang katanya saya memalsukan. Katanya lalu dibilang itu hadisnya palsu. Ya udah dihapus aja sekalian. Ya. Oke, kita kasih naik Muslim. Ini si Andre lagi. Andre. Ya, silakan Andre. Ya, nih, selamat pagi Andre, apa kabarmu? Gua mau terusin yang kemarin. Ditanya dulu, selamat pagi Andre, apa kabarmu? Oh baik, kok baik. Memang orang baik. Islam ini diajarin benci banget sama Yahudi dan Nasrani. Amal lu kalau gua amal lu. Iya kan? Andre. Sekarang saya tanya, apakah bisa kamu menjadi Islam tapi di detik yang sama kamu tidak membenci Yahudi dan Nasrani? Dengarin, gua cuma ini aja dulu ya. Ditanya apa, dijawab apa?
Andre, dengar dulu Andre. Apakah kamu gini. bisa menjadi Gini, Islam, tapi di Gini. detik yang sama kamu tidak membenci Yahudi dan Nasrani? Gini, yang bilang membenci Nasrani itu siapa? Muhammad gimana? Bahkan Betul, ya. kamu tidak boleh memberi makananmu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul? Tidak boleh menjadikannya sebagai teman, betul? Mau nggak sebentar? Gua mau membahas begini. Yang kemarin itu kan kita belum selesai sebenarnya, ya. Yang lu katakan siapa belum bisa yang move suci. on dia. Belum bisa move on. Bukan. Karena gua gini, ini belum kelar, tapi lu kan orangnya kan coba membenturkan framing itu sendiri, membenturkan ini orang. Apa tema yang kemarin? Yang kemarin itu yang tentang siapa yang lebih suci, Nabi Muhammad atau Isa? CCC sudah kena berarti udah banyak inbox ya. Udah kena serang di inbox pasukan netizen kan. Udah. Pasti banyak yang inbox. Andre, kenapa lu bilang Isa lebih suci daripada Muhammad? Dasar lu mualaf, enggak tahu apa-apa. Gua tahu. Ngaku. Ya. Bener enggak? Nggak ada. Bener nggak? Tidak ada. Gimana? Karena begini. Gua juga udah tahu ya kan Nabi Muhammad SAW. Ini gue jelasin ya. Dia itu adanya dosa kecil ada, tapi dia tidak adanya dosa besar. Tetap dia ada dosa, kan begitu? Gue bisa menjelaskan hal itu. Nah, Muhammad itu digambarkan dalam Quran banyak kesalahannya, bahkan dia terkesan mata duitan. Mau gue tunjukin Muhammad mata duitan, mau gue tunjukin. Lu kenapa sih gini sih lebih? Ya, lu jadi menunjukkan ke orang-orang bahwa lu tuh kayak kesannya jago. Lu kasih kesempatan gue bicara dulu dong. Andre, lu kan sudah bilang bahwasannya. Kasih kesempatan gue bicara dulu. Ya udah, silakan ntar nangis dia, cuk nangis tar, silakan. Enggak, gini, lu tuh jago lu ngomong kayak begini, berkesan kayak gue tuh gak bisa apa-apa. Ya, lu bisa jago kayak begitu. Dulu lu ngomong apa? Ya, dulu lu nggak mau menyamakan Isa sama Yesus, lu nggak mau menyamakan. Terus lu bilang bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi giliran ada ayat begini, lu mau menyamakan Isa sama Yesus. Tapi gue katakan begini, lu buka Yohanes 8 ayat 7. Ayat yang lu buka, Bible lari kemana-mana, yang dibahas apa, yang dijawab apa. Yesus. Ya, Petrus bukan pernyataannya Yesus. Yang gua katakan pernyataannya Yesus. Ya, Yohanes 8 ayat. Lu ngomong apa sih, Andre? Lu ngomong apa sih? Gue nggak ngerti, lu ngomong apa? Nggak ngerti. Coba poin lu apa sih? Coba. Poin gua, bahwa Yesus merasa dirinya juga tidak suci. Di mana? Di mana ayatnya? Ayatnya mana? Hanya Al-Quran lah yang meninggikan Yesus. Al-Quran meninggikan Yesus dan meninggikan semua para nabi, ya. Oke? Memang di Al-Quran ditulis satu-satunya yang lahir suci itu adalah Isa, betul. Ya, betul, gua katakan betul. Ya, tapi bukan berarti bahwa ya udah kenapa lu ngikutin Nabi Muhammad begini, bukan itu. Dan di Bible, apakah Bible meninggikan Yesus? Ada di Yohanes 8 ayat 7. Coba lu baca, ya, lu artikan maksud tujuannya apa? Coba. Oke, mau nanya apa? Coba. Ya coba pasal berapa? Dulu, ayat berapa? Yohanes 8 ayat 7. Yohanes 8 ayat 7. Oh, ternyata dia nggak bisa tidur gara-gara ini, teman-teman. Oke, apa-apa. Yohanes 8. Gua nyari koin. Gua bukan edis. Yohanes 8 ayat 7. Jangan kirim gua koin. Gua bukan edis. Yohanes 8 ayat 7. Yohanes 8 ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Itu hukum apa? Yang dikatakan Yesus hukum apa? Hukum Musa atau bukan? Iya, ini berbicara bagaimana ada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Itu ya hukum kan? Musa atau bukan? Yang dikatakan Yesus hukum Musa atau bukan? Iya, ini mengenai perempuan yang berzina. Memang secara hukum Yahudi, maka seseorang itu yang kedapatan berzina harus dilempari dengan batu. Ya, hukum Musa atau bukan? Ya, hukum Taurat. Ya, nah Yesus taat kepada hukum Taurat nggak? Ya. Oke, di situ dia katakan, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah engkau lempari batu itu. Barang siapa di antara kalian? Loh, ya sekarang gini, kalau seandainya baca dulu yang bener, Dre. Iya, tapi sekarang jangan seperti Muhammad, mentang-mentang Muhammad buta huruf, kami ikut-ikutan buta huruf. Sekarang gini, mau gue bacain nggak? Mau gue bacain? Yesus, emang ya di antara kalian. Ya, iya, barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali mengambil batu dan melemparnya. Ya, sekarang Yesus berdosa atau enggak? Di mana di sini mengatakan Yesus berdosa atau tidak? Loh, dia katakan begitu kalau dia tidak berdosa, kenapa dia kan dia disuruh? Dia ditanya sama justru Yesus saja yang tidak berdosa, dia saja tidak menjatuhkan hukuman. Bagaimana Yesus di sini mempraktikkan kasih? Harusnya dia ikutin hukum Taurat dong. Namanya Oke, baik, saya jawab. Gini, Andre, begini. Makanya kamu dengar dulu nih, dengerin nih. Begini, Andre ya, hukum Taurat itu sebenarnya adalah bagaimana sesuatu itu ditelanjangi, bagaimana setiap seseorang itu pada akhirnya berdosa dan mendapat hukuman. Nah, Yesus datang
Nah, kedatangan Yesus itu memaklumkan hukum. Ada misalnya, nih, saya bacakan ayatnya. Yesus itu memaklumkan hukum dia. Nih, saya tunjukkan. Kata siapa itu? Itu kata siapa? Dengar dulu. Ini kata iman kami. Kalian nggak percaya nggak apa-apa. Orang kalian aja mengikut Muhammad atau gimana? Nih, saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Sabar. Nih. Saya tunjukkan. Ya. Sebentar. Baik ya, itu tertulis misalnya di dalam Yesaya pasal yang ke-42. Saya bacakan ya, Yesaya pasal yang ke-42. Nih, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Nih, buluh yang patah, yang terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Apa sih jawabannya? Sebentar. Jawabannya sabar, apa? Sabar. Bukan sendiri. Sabar, Andre, sabar. Saking gue mau cari tahu, akhirnya larinya ke perjanjian lama ya saya. Aduh, Edis. Nih, ya Matius 12 ayat 18 nih. Matius 12 ayat 18. Saya bacakan ya nih. Matius 12 ayat 18 nih. Supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku di atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Jadi maksudnya begini, Andre, maksudnya. Jadi bagaimana hukum Taurat itu menelanjangi setiap manusia, bahwa semua manusia itu pada akhirnya berdosa dan layak mendapatkan hukuman. Betul. Nah, di sini Yesus ingin supaya apa? Supaya dia itu menegakkan kasih dan pengampunan. Makanya kata dengar dulu. Makanya kata Yesus kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu yang penting. Siapa yang menyatakan itu tadi? Yang lu katakan itu? Siapa yang membuat pernyataan itu? Menyatakan bahwa apa? Memaklumkan hukum Taurat siapa? Di mana ayatnya memaklumkan hukum Taurat? Ini yang baru saya baca tadi. Itu bukan memaklumkan. Gini, Dre, saya nggak mau debat kusir gini. Ini iman kami. Kamu nggak akan percaya. Kamu aja pengikut Muhammad. Sekarang gini. Bukan debat kusir. Lu sendiri udah kebingungan jawabnya kan? Ini saya sudah jawab semua pertanyaanmu. Gimana? Sekarang kalau membahas Muhammad gimana? Sanggup? Akhirnya lari ke Yesaya. Nah, ketakutan kalau membahas Muhammad. Bikin YouTube bahwa Andre ini tidak bisa menjawab bahwa curhat segala macam. Kok curhat, Dre? Lo bukan, lu mau framing begitu berkesan. Jangan curhat, kamu saja sudah mengakui kok Muhammad tidak lebih ini. Sekarang gini, kemarin kamu sudah mengakui bahwasanya Isa itu suci, betul? Lu juga pernah mengakui bahwa Isa itu bukan Yesus. Ayo, lu pernah mengakui bahwa Isa itu bukan Yesus? Gimana? Menurut Al-Quran, menurut imanmu, sekarang udah mulai ngomong terus nih. Takut untuk kedua kalinya. Takut banyak yang inbox untuk kedua kalinya. Gua tahu, Dre. Dre, dengar ya. Gua tahu bahwa banyak yang inbox lu bilang, lu kenapa, Andre? Kenapa kamu bilang bahwasanya Isa suci, Muhammad berdosa? Jadi dia naik ke sini, pengen memperbaiki reputasinya, teman-teman. Tapi saya masih sudah jadi bubur. Gimana? Tahu cara main lu. Siap. Gua tahu cara main lu. Enggak, sebentar, siap diputar balik, siap tanya balik saya. Wah, enggak sekarang gini gua tanya. Nah, ya udah, kalau tidak mampu, kalau kamu ketakutan, say goodbye. Apakah lu pernah mengakui Isa itu bukan Yesus? Hah? Gimana? Apakah lu pernah mengakui? Memang Isa bukan Yesus, gimana? Nah, itu kenapa lu akuin? Loh, memang Isa itu Yesus palsu, karangan orang Arab. Sekarang saya membahas imanmu. Imanmu yang saya bahas. Aku bahas iman gua. Loh, gimana sih namanya? Dre, dengar. Kamu kan tidak percaya Bible kami. Dre, kamu tidak percaya Bible kami kan? Loh, masa ngomong terus? Gimana ini ngomong terus? Jadi sudah selesai, nggak bisa diskusi lagi? Gitu kan? Kok kamu ketakutan ditanya, Andre? Tadi kamu sudah nanya kepada saya, apakah Yesus di dalam Bible itu berdosa? Jawabannya tidak berdosa. Oh, lari lagi. Mau bahas itu lagi. Mau bahas itu lagi. Lompat macam kodok, lompat ke sini, lompat ke sana, lompat ke situ lagi. Mau bahas itu, ayo, mau bahas itu. Mau bahas Yesus Tuhan, Muhammad Tuhan, ayo, mau bahas itu. Walah. Dre, dengar. Coba dengerin. Tuhan itu bahasa apa, Dre? Tuhan itu bahasa apa? Percuma bahasa sama Oke lah, baiklah saya turunkan ya. Kalau gini ngomong terus ini. Udah, dibawa aja, Dre, kau dibawa aja. Oh, panik begitu. Panik banget. Oke, silakan. Selanjutnya.
panik bener dia. Belum apa, ngocros aja terus aku ditanya. Saya tahu, dia itu sudah banyak mendapatkan pesan bahwa ketika dia mengakui Isa suci, Muhammad berdosa itu, dia ya, lanjut ya, saya lanjut ya. Oke. Oke, kita kasih naik ada Maulana Yahya. Iya. Maulana Yahya, silahkan nyalakan kamera. Oke, Bang. Ya, silakan Maulana Yahya. Mari kita diskusi dengan baik ya, silakan ya. Jangan terjeda, Bang. Abang terjeda. Halo? Ini gimana nih? Suruh nyalakan kamera nggak bisa? Bisa, Bang. Iya, itu sudah saya kirimkan undangan. Silakan diterima undangannya. Oke, baiklah, saya kasih turun ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ada AKMB. Oke, AKMB. Ya, silakan AKMB. AKMB, silakan nyalakan kamera Anda Muslim. Oke, baik, saya turunkan lagi ya. Kita lanjutkan. Teman-teman Muslim tolong ya. Tolong kalau naik itu kalian jangan grogi. Jangan kalian naik itu membisu dia. Tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya kan seperti macam kecoa kejepit itu loh. Jangan begitu ya. Kalau naik kemari boleh didampingi Ustadz ya. Saya ini hanya memberitahukan kepada kalian ya bahwa nih Islam itu mengikuti yang mati. Nah, tetapi Kristen mengikuti yang hidup. Ya. Coba kalian bantah ini. Ya, tema kita sederhana aja, jangan debat-debat kusir ya. Sekali lagi saya katakan ya, Islam itu mengikuti yang mati. Namanya siapa? Namanya Muhammad. Tapi Kristen mengikuti yang hidup. Namanya siapa? Namanya Yesus. Ya, seperti itu. Oke? Jadi silakan dengan tema itu, silakan kalian naik ya. Kalau kalian tidak punya nyali, jangan mengajukan permintaan naik daripada kalian naik diam, nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Silakan yuk, saya beri kesempatan muslim-muslim ya. Kalau Anda naik kemari, tapi Anda diam-diam, jangan berharap Anda naik kedua kalinya. Oke. Saya hanya memberi kesempatan sekali saja ya. Kalau Anda naik kemari, Anda diam, Anda mau mengajukan naik lagi nggak, saya kasih lagi. Oke, ZD Rich Muslim Bang? Ya, Muslim Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Halo? Halo? Ini ya Mas Edi ya. Agak mundur sedikit Bang. Ini terlalu dekat Bang. Mundur sedikit. Sudah mundur nih. Begitu ya. Ya, silakan Bang. Boleh segitu silakan. Ya. Ya. Kalau diikuti tadi ini, Islam itu mengikuti yang mati. Betul kan? Betul. Kristen itu mengikuti yang hidup. Betul kan? Betul. Jadi maka bertobatlah kalian orang-orang Islam, betul? Iya kan? Abang Islam kan? Ya. Anda mengikuti Muhammad nggak? Iya, mengikuti Muhammad. Muhammad mati di kuburan sekarang, betul? Iya, betul. Nah, berarti Anda pengikut orang mati, betul? Iya, betul. Makanya bertobat, Bang. Bertobatlah kalian daripada mengikuti yang mati di kuburan. Nah, itu sederhana kan, Bang? Ya gini ya Edi ya. Silakan. Yang kami ikuti itu adalah ajarannya, bukan orangnya kan. Jadi Muhammad, Anda tidak mengikuti Muhammad? Kami mengikuti ajarannya, bukan orangnya. Muhammadnya enggak? Mengikuti ajaran kan Muhammad. Bingung kan? Enggak bingung. Ini Edi. Aduh. Dulu ya, Sebentar. Di dalam Al-Quran, pelan-pelan. Di dalam Al-Quran, Muhammad itu wajib kalian ikuti, betul? Ya, ikuti apanya? Ajarannya kan? Oke, di ayat mana? Ikuti ajaran Muhammad di mana? Nggak ada ikuti ajaran Muhammad, ikuti Muhammadnya nih, Muhammadnya. Barang siapa yang taat kepada Rasul,
maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Betul? Oke. Nah, berarti kalian disuruh mengikuti Rasul nggak? Dia mengikuti. Nah, Rasul di mana sekarang? Ya sudah wafat kan. Nah, berarti kalian pengikut orang mati, betul? Pengikut orang, bukan pengikut. Nah, muter lagi kan? Kamu mengikuti ajarannya, bukannya orang Iya, yang mati. intinya Anda dituntun diikuti. Berarti ya aku mati ya Mas. Bukan, maksudnya mengikuti itu keseluruhan, mengikuti ajarannya lah, mengikuti. Berarti Anda mengikuti ajaran orang mati, betul? Aku mengikuti, kalau pada pemahamanku, bila kamu bilang aku mengikuti. Ya udah gini saja lah, gini saja. Muhammad itu pemimpinmu, betul atau tidak? Ya benar. Nah, dan Muhammad sudah mati, betul? Benar. Dan berarti Anda dipimpin orang mati di kuburan, betul? Nah, meninggal dunia kan? Bang, inilah pesan. Bang, gini. Saya tak tahu, Abang dari Malaysia kah? Sebentar, Abang dari Malaysia kah? Iya. Begini Bang. Di negara kami, di Indonesia, itu ada hari namanya Resurrection Day atau hari kebangkitan. Tak tahu di Malaysia ada tak? Enggak ada Mas. Enggak ada. Nah, hari kebangkitan, sebentar Pak ya. Hari kebangkitan itu adalah hari bagaimana Kristen kalau tak ada kebangkitan, Bang. Kalau Yesus tak bangkit, Kristen itu tak ada. Buang semua ke tong sampah itu. Injil itu buang semua ke tong sampah, Taurat buang semua ke tong sampah, nggak ada artinya. Kalau Yesus tak bangkit. Nah, tapi karena Yesus bangkit, maka semua yang dikatakannya itu menjadi layak dipercaya. Bagaimana dia bercerita tentang kehidupan yang akan datang, bagaimana dia bercerita tentang kebangkitan, itu semua bisa dipercaya karena dia bangkit. Gini, nah, sementara dalam Islam, orang yang bercerita tentang kubur, siksa kubur, orang yang bercerita tentang di hidung ada setan tidur, orang yang bercerita bahwa nanti di surga dikasih bidadari berpayudara besar, dianya sendiri di kuburan. Jadi begini Bang, inti gini, saya tak maulah bicara yang tinggi-tinggi karena saya sudah pengalaman bicara dengan orang Muslim itu kebanyakan kapasitinya itu memang kecil. Jadi saya bicara sederhana begini Bang. Kita ini sama-sama manusia. Kita sama-sama punya hati nurani, kita sama-sama punya akal pikiran, kan? Nah, coba kenapa saya pilih Kristen ketimbang Islam? Karena Kristen itu Bang mengikuti yang hidup. Seperti kata tulisan ini, Islam itu mengikuti yang mati di kuburan. Sedang Kristen mengikuti yang hidup. Sekarang saya mau tanya sama Abang, hati nurani Abang yang terdalam. Abang mau ikut orang mati atau yang hidup? Mau ikut yang mati atau yang hidup? Kayak gini Mas ya. Aku mengikuti ajarannya Muhammad, tapi mengikuti mati kan belum lagi, aku masih hidup kan? Bukan, maksudnya bukan mau ikutan mati, bukan. Jadi, dengar, Anda mengikuti ajaran orang mati, betul? Orang yang telah wafat, ajarannya kami ikuti. Iya, berarti Anda ini dituntun. Anda ini dituntun atau Anda ini mengikuti ajaran orang yang sudah mati di kuburan. Ya, benar. Betul? Iya, sedangkan kami dituntun mengikuti ajaran yang hidup, bukan yang mati di kuburan. Nah, makanya sekarang saya tanya, hati nurani Anda yang paling dalam. Yang mana yang lebih layak Anda ikuti? Yang mana yang lebih layak memimpin Anda kepada hidup? Kalau memimpin Anda kepada maut, ya memang Muhammad cocok. Memimpin Anda kepada kematian, nah cocok. Nah. Tapi kalau Anda mau kalau Anda mau menuju kepada hidup, maka Anda harus ganti. Oke. Ganti Tuhan, ganti tuntunan, junjungan. Ya. Gini Adis. Kesimpulannya kan, ya. Bagi sedikit perkongsian ya. Gini. Kalau kamu sekolah itu kan ada cikgunya kan? Bang, cikgu itu bukan mengajari kita. Bang, dengar Bang. Ya, saya tanggapi, saya sudah tahu. Anda belum bicara, saya sudah tahu. Bang, kita di sekolah tidak diajari bagaimana. Bang, kalau kita di sekolah, goal kita itu bukan mau kepada hidup. Kan yang ku pertanyakan, seandainya guru itu mati, ajarannya apa mati, Mas? Sudah. Gimana, Mas? Andainya kamu naik sekolah SD kan, ada SD, ada apa itu kalau SMA gitu kan. Kalau cikgunya mati apa? Baik. Ajaran, dengar, ajaran itu tidak bernyawa. Ajaran itu tidak punya darah, tidak punya nafas. Bagaimana Anda bertanya kepada saya mati dalam pengertian bagaimana? Mati biologis kah atau bagaimana? Gini Mas ya. Kamu ke sekolah kan, yang ngajarin kamu itu cara belajar itu cikgu kan, guru kan, betul kan? Seandainya kamu SMA kelas 3, menengah 3 ya, cikgunya mati, gurunya mati nih, ajarannya apa mati apa enggak?
kamu ikuti lagi ajarannya apa enggak? Ya kalau ajaran Itu berhitung-hitung pertanyaan lain, itu. yang kita bukan bahas ajaran Gitu, hitung-hitungan. Mas, sama aja tuh, Mas. Kok Oh, jadi dihitung Anda belajar jauh-jauh? matematika? Kok muter jauh, Mas? Oke, jadi kepada Muhammad Anda belajar Tenang matematika. aja, Mas. Apakah Anda kepada Muhammad belajar matematika? Oke. Meninggal ini ya. dunia kau kan? Apakah umat muslim belajar Pendeta matematika itu kepada Muhammad? Belajar apa enggak? Pendeta itu belajar apa enggak? Aduh, ini lari Bilang dulu kemana-mana. nanti. Udah dibawa dulu. Aduh, ditanya apa, dijawab apa. Masa kau bandingkan dengan guru di sekolah ini gimana? Kalau guru di sekolah, goalnya itu belajar 1 tambah 1. ABCD. Masa Anda belajar ngitung sama Muhammad? Muhammad saja di dalam literatur Islam itu dikatakan seorang buta huruf. Wah, masa mau belajar sama orang buta huruf? Gimana? Ada-ada saja. Kita ini bukan bicara belajar di sekolah, belajar matematika, fisika, bukan. Tapi kita belajar hakikat manusia. Bagaimana nanti di kehidupan yang akan datang. Karena begini teman-teman. Kita ini kan percaya dengan kehidupan yang akan datang. Coba. Apakah di dalam sekolahan yang Anda maksud kita belajar itu? Belajar bagaimana menggapai hidup yang kekal? Kan tidak, bukan itu. Kok nggak nyambung Anda ini gimana? Apakah tujuan Anda beragama Islam itu pada akhirnya nanti adalah belajar 1 tambah 1? Kan tidak. Karena Anda di dalam rukun iman Anda itu, Anda percaya dengan hari kebangkitan. Di dalam Islam itu ada hari berbangkit. Percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Nah, bagaimana Anda bisa percaya kehidupan setelah kematian, sementara yang ngajarin Anda itu ada di kuburan, kan gitu. Makanya saya pernah bilang, di dalam Islam kebangkitan itu tahayul. Karena nggak ada yang bangkit. Gimana? Ini seandainya ya. Di dalam kekristenan, Yesus tidak bangkit seandainya. Itu Paulus mengatakan itu. Paulus dalam surat-suratnya mengatakan, kalau Yesus tidak bangkit, maka kita ini menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Gitu loh. Kalau Kristus tidak bangkit, Yesus tidak bangkit, Kristen itu bubar. Gak ada artinya. Gitu loh. Karena yang diomongin Yesus itu menjadi semua omong kosong. Kalau Yesus tidak bangkit, tapi Yesus bangkit. Makanya saya bikin ini temanya ini. Ya kan? Islam itu mengikuti yang mati. Tapi Kristen mengikuti yang hidup. Begitu ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Ada relawan pro Prabowo. Waduh, relawan pro Prabowo. Udah Prabowo udah jadi presiden, kok ini masih relawan. Ya, selamat pagi menjelang siang. Relawan pro Prabowo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda muslim. Kristen Bang Hedis. Oke, baik, saya turunkan dulu ya Bang ya. Turunkan dulu. Saya cuma mau tanya. Sekali lagi ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Depik Putra. Oke, Depik Putra. Ya, Depik Putra. Depik Putra, selamat. Halo? Halo? Oke, baik, saya turunkan dulu ya. Kita kasih naik ada teman-teman yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya teman-teman ya. Tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Ini kita kasih kesempatan dulu kepada muslim ya. Ada Mang John. Oke. Iya, halo Mang John. Halo. Ya, selamat pagi menjelang siang Mang John. Muslim Bang? Ya. Muslim. Muslim. Ya, bagaimana Bang nih ya? Ada pesan khusus nih kepada seluruh umat muslim, ya kan? Ini statement saya nih Bang. Islam itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Betul Bang? Ya, betul. Betul. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa Anda tidak pindah dari mengikuti yang mati menjadi mengikuti yang hidup? Kenapa Anda lebih senang mengikuti yang mati di kuburan? Silakan. Jadi gini, kalau pandangan orang Islam itu sang pencipta sama yang diciptakan nggak akan mungkin sama. Jadi nggak akan mungkin. Ini nggak nyambung, ini kok beda. Bang, gini Bang, saya sebenarnya gini, saya itu rindu ketemu dengan orang Islam tuh yang nyambung diajak ngobrol gitu loh. Gini ini Bang, Anda kok nggak nyambung diajak ngobrol gitu loh. Ya nyambungnya gimana Bang? Nih, Anda mengikuti Muhammad betul? Betul. Muhammad sudah mati betul?
Betul. Berarti Anda mengikuti orang mati, betul? Betul. Anda mengikuti yang mati, betul? Betul. Nah, kenapa Anda lebih senang mengikuti yang mati? Kenapa Jadi, Anda tidak pindah mengikuti yang hidup? Kita mengikuti ajarannya, menyembah Allah. Ditanya apa, jawab apa? Itu kan udah Oke saya lah, udah jawab. tidur dulu di bawah, Bang. Tidur dulu di bawah. Nggak nyambung ditanya apa. Oke ya, silakan ayo. Saya berharap ada muslim yang kalau ngobrol itu nyambung ya. Seenggak-enggaknya nyambung dulu lah ya. Karena saya udah sedikit putus asa nyari Islam yang ngerti ajaran agama Islam, saya udah putus asa. Oke, ada Rian. Halo, selamat pagi menjelang siang, Saudara Rian. Halo Rian. Oke, baik, saya turunkan ya. Kita kasih lagi kesempatan kepada Datok Pujangga. Oke, ada Datok Pujangga. Ya, selamat pagi menjelang siang, Datok Pujangga. Selamat pagi menjelang siang, Abang Da. Ya, Muslim Bang. Muslim saya, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Makasih Bang Jack, makasih Bang Jack Sitorus, makasih Bang. Ya, Datok Pujangga. Saya seorang Kristen. Ya, saya seorang Kristen. Begini Ya. Bang, begini. Saya membuat satu statement ya. Islam itu mengikuti yang mati. Sedangkan Kristen itu mengikuti yang hidup. Siapa maksud saya yang mati di sini? Yang mati itu Muhammad. Sedangkan yang hidup itu Yesus. Yesus mati juga nya, Bang. Bangkit Bang. Kalau Yesus sampai sekarang masih di kuburan, nasib saya seperti orang Islam Bang. Orang yang paling sial Bang, karena mengikuti orang mati di kuburan. Tetapi Yesus kami Mana tuh, Bang? pelan-pelan Bang. Sebentar, Bang. Pelan-pelan dulu Yesus Bang. Bang, yang itu mana? dengar dulu Bang, dengar dulu pelan-pelan ya Bang ya. Ini kan bicara soal Pelan-pelan, Bang. Ini kan bicara soal apa yang ada di iman Kristen dengan apa yang ada di dalam iman Islam. Saya nggak mau berdebat. Di dalam iman Islam, Muhammad mati atau bangkit? Muhammad Saya nggak mau itu berdebat. wafat. Mati kan? Muhammad itu wafat. Iya, di kuburan kan? Hmm. Nah, di dalam iman Kristen, Ya. ini di dalam iman Kristen. Tenang dulu, jangan panas. Tenang. Ada lagunya yang sangat terkenal, Bang. Lagunya sangat terkenal. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Ya kan? Jadi ada masa depan, ada harapan, Bang. Karena Yesus hidup. Ya kan? Ada lagunya tuh. Because he lives, I can face tomorrow. Nah, ada lagunya. Nah, sementara ini kan iman Kristen nih. Sementara dalam Islam, Muhammad itu sudah meninggal dan dia ada di kuburan. Betul? Betul? Betul. Ah, jadi statement saya benar nggak? Islam itu mengikuti yang mati, Kristen mengikuti yang hidup. Betul nggak statement saya? Betul nggak? Tidak betul. Nah, Kristen juga mengikuti yang pernah mati belum. Aduh. Memang sulit menerima kenyataan ini Bang ya. Abang pun tidak mau menerima kenyataan bahwa Kristen mengikuti yang tersalib mati. Bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, Bang. Seandainya Yesus tidak bangkit, saya buang Bang Bible itu ke tong sampah. Ngapain? Kalau Yesus tidak bangkit, lebih baiklah saya menjadikan orang di kuburan itu tetangga saya yang saya ikutin. Ngapain jauh-jauh orang mati di Israel diikutin? Mendingan tetangga saya, mbah saya mati di kuburan juga sama. Gimana jadi? Ya, jadi kembali pertanyaannya begini Bang. Kenapa Anda mengikuti orang mati di kuburan? Silakan Bang. Kenapa abang mengikuti orang yang tersalib mati di tiang salib? Sudah dijawab bangkit kok Anda nih, muter-muter. Anda tidak menerima putus asa gitu sih Bang. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan menuduh balik, padahal abang itu yang korbannya. Dimaksa banget ketawanya. Maksa. Bang, tadi oke, ini saya ulang lagi ya, ini terakhir nih. Saya ulang. Kita punya iman masing-masing, betul nggak? Betul. Oke, iman saya tidak Anda percaya, betul? Tidak. Oke, iman Anda percaya, betul? Sangat betul. Oke, biarlah saya mempercayai yang saya imani, Anda juga mempercayai yang Anda imani, betul?
Iya, betul. Oke, baik. Di dalam iman saya, Yesus bangkit, mengalahkan maut, hidup. Makanya ketika ada orang-orang datang ke kubur Yesus, ada malaikat yang berkata kepada mereka, mengapa engkau mencari dia yang bangkit di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia hidup. Makanya itu ada title yang lebih yang keren sekali, cetar membahana itu. Kubur kosong, membuktikan bahwa dia hidup. Itu iman saya, Bang. Nggak usah masuk ke iman saya. Nah, sekarang ini iman Anda. Iman Anda ini. Muhammad sampai hari ini ada di kuburan di Madinah, betul? Sebentar. Muhammad ada di kuburan, betul? Aduh. Udah di bawah lah. Aku beneran iman Anda di bawah. Dari bawah tidur di bawah. Gini loh, kita ini sebelum, nggak usah berdebat dulu. Anda sadari apa yang Anda imani, saya menyadari apa yang saya imani. Setelah kita sama-sama menyadari, baru kita bisa melangkah ke step selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Kalau Anda masih mengeyel-ngeyelan, nanti jadi debat kusir kita. Saya nggak debat kusir. Saya udah 13 tahun diskusi lintas agama. Saya tahu mana debat kusir, mana debat yang akademis, gitu loh. Kita debat kusir, nggak usah debat kusir, jangan. Ya, yuk kita sama-sama ini. Anda mengakui ini bahwa Islam itu mengikuti yang mati, Kristen mengikuti yang hidup. Itu dulu Anda sadari. Nah nanti kalau pikiran Anda sudah mendalam, baru nanti Anda tanya saya lagi. Kalau Anda sudah merenungkan yang ini, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ada Salasih. Oke, Salasih. Iya, selamat pagi menjelang siang. Ya, ini ada 11.300 mata memandang ya, jamaah. Ini di TikTok ya, belum lagi yang di YouTube ya. Ya, Salasya. Mana bukan? Halo Salasya, bisakah Anda agak menyingkir kemari atau matikan kipas Anda? Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang mau cakap apa? Saya dari Malaysia, saya orang Malaysia. Sekarang kamu mau cakap apa? Coba cakap. Masalah kau sekarang ni saya tanya. Sekarang saya mau tanya. Masalah kau sekarang apa? Hah? Mana? Tuh, dia menghina Nabi Muhammad. Dia tuh macam mana? Dia tak dapat tu. Gimana ni? Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Mohon maaf teman-teman, saya memperbaiki yang di YouTube tadi ya. Yang di YouTube layarnya tidak diperbesar. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Salasih. Saya dari Malaysia. Ya. Saya tanya, apa masalah Edis? Saya tanya, apa masalah Edis? Kau nak berdakwah? Sebentar, sebentar. Itu berisik. Suara berisik. Suara berisik, coba matikan dulu kipas-kipas atau bagaimana? Karena suara berisik sekali. Memang nih umat muslim nih senang yang berisik-berisik lah. Pagi, siang, sore ya kan. Pakai bersuara berisik, pengeras suara. Masker dilepas-lepas dulu lah, masker. Supaya saya terdengar suara. Supaya saya bisa mendengar suara. Ya. Tapi dilepas dulu masker, saya tak bisa mendengar dengan jelas. Buka cermin mata awak. Saya tak bisa mendengar. Buka cermin mata. Tak apa, coba dengar. Coba yang jelas bicaranya. Sekarang ini saya mau tanya, saya selalu ikut. Agak tinggi sedikit, Bu. Agak tinggi sedikit. Nah, ya gimana. Pelan-pelan. Tahan dulu. Cooling down. Tenang ya. Tenang. Silakan. Sekarang saya mau tanya. Apa masalah awak? Hah? Masalah. Apa masalah awak? Masalah. Sekarang ni kalau awak nak berdakwah, jangan hina Nabi Muhammad SAW. Menghina? Sejak kapan saya menghina? Menghina yang jahanam tu engkau. Sejak kapan saya menghina? Hei, kalau kau berdakwah, kita sejak kapan saya menghina, Bu Salasya? Saya menghinanya di mana? Kalau kau ada di Malaysia sekarang ni, memang kau mampus. Tahu tak? Bagaimana? Hei, bagaimana? Kau berdakwah lah, tapi jangan hina Nabi Muhammad. Sebentar, bagaimana? Kalau debat ancam membunuh. Memanglah ajaran Islam ini terkuat lah ajaran Islam di sini ya. Kalau berdebat ingin membunuh. Janganlah kau anak babi. Kalau mendebat marah, emosi. Tidak boleh begitu. Nabi Muhammad. Menghinanya di mana? Kita menghina Nabi Muhammad mati. Menghinanya di mana? Orang Islam Malaysia tak akan terpengaruh, tahu tak? Menghinanya di mana? Muhammad kena sihir, betul. Muhammad kena sihir, betul.
Kalau kena saya apa masalah kau? Saya tanya apa masalah Muhammad kau? menikahi anak di bawah umur, betul? Ada masalah kan? Loh, gimana? Di mana menghinanya? Saya tidak menghina, saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya, fakta sesungguhnya tentang agama Islam, betul? Jahanam, kau jahanam, anak babi laknatullah kau. Kok marah-marah? Marah kalau kau berdakwah orang ikut macam orang Islam tak pernah menghina Nabi orang. Di mana saya menghinanya? Bagi engkau agama engkau, bagi kami agama kami. Di mana saya menghinanya? Menghinanya di mana? Babi saya suruh menunjukkan menghinanya di mana tapi tidak mampu. Matikah? Apakah memang kita tetap Nabi ikut Nabi Muhammad? Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa orang Islam mengikut orang mati. Yang mati orang kan? Berarti orang Islam nih. Islam itu pengikut orang mati, betul? Kalau Nabi kau hidup. Mulai kan? Katanya toleransi. Gimana sih? Islam mengikuti orang mati, betul? Babi kau laknatullah. Orang Islam tak pernah menghina orang Kristen agama lain, orang Islam tak pernah menghina. Kenapa? Emang saya menghina? Memangnya saya menghina? Bukan menghina kau. Terima kasih, saya tidak menghina. Saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya, fakta-fakta tentang agama Islam, betul? Kau jangan mengada-ngada kau di Malaysia dan mampus kau. Saya di Malaysia. Alah, jahanam, betul aku tengok muka kau ni sebiji macam babi, tahu tak? Marah-marah dia. Kenapa Anda marah-marah? Saya ada gambar untuk ibu nih. Saya ada gambar, nih. Nih, coba lihat ini. Ini dari Islam ini. Ini loh, dari Islam ini. Orang Malaysia tak akan terpengaruh. Ini Islam ini. Ini Islam nih. Tanpa kebohongan, Islam tidak laku. Ini contohnya nih. Ini dari yang bohong untuk Kristen. Nabi Isa masih hidup tahu ada di atas langit, bukan di dalam surga. Inilah nih. Ini seorang Muslim dari Malaysia. Dia membawa nama Yesus untuk menjual agama Islam. Aku marah-marah. Kalau ngomong Injil yang dipalsukan nomor 1. Kenapa Anda marah-marah? Nanti Anda sakit jantung, stroke loh. Tuh, marah-marah kan? Coba buka masker. Orang Islam mana ada menghina dia orang? Ini orang Islam nih. Ini dari Malaysia ini. Ini dari Malaysia ini. I love Jesus. I love Jesus because I'm Muslim. Ya, ini. Ini salah satu penghinaan yang dilakukan orang Islam terhadap Kristen. Kabur dia, teman-teman. Kenapa sih marah-marah? Jangan marah. Saya bilang nih. Banyak di antara kalian merasa bahwa saya ini cari-cari penyakit, cari-cari masalah. Dengar ya, dengar. Ada orang Islam membawa Yesus kami. Ini contohnya orang ini nih, yang pakai baju Arab, ya kan, muka Korea tapi ngaku Arab. Nah, dia kan, waduh, jadi orang Arab gitu. Kan kalau Islam ini kan otomatis ngarab. Ya kan? Karena katanya di surga pakai bahasa Arab. Nanti kalau di surga nggak bisa bahasa Arab, Anda bingung nanti. Jadi otomatis semua penduduk surga jadi orang Arab. Pantesan mau lo dikibulin nama orang Arab. Ya kan? Gini, ketika orang Islam membawa Yesus kami dalam mendakwahkan ajaran agamanya. Contoh seperti ini. Dia bilang begini, I love Jesus because I'm Muslim. Dia bawa Yesus kami. Tahu nggak? Bahwasanya saya orang Kristen yang tahu ajaran agama Islam merasa bahwa saya dirugikan. Kenapa saya merasa dirugikan? Karena nama Yesus kami dibawa-bawa untuk memberitakan ajaran, ya kalau dalam sudut pandang kami ajaran sesat. Kenapa dikatakan ajaran sesat? Karena ajarannya, satu, mengajarkan bahwasanya Yesus itu tidak disalibkan. Mengajarkan bahwasanya di surga kawin-mawin, bahkan dikasih bidadari yang montok-montok. Katanya burung laki-laki 70 tahun dirinya. Bertentangan dengan ajaran Yesus. Bertentangan semuanya. Nah, ketika bertentangan, saya bilang bahwa nih saya kasih contoh. Nih. Tema kita hari itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup.
Untuk apa saya bilang begitu? Untuk mengcounter orang-orang yang membawa-bawa nama Yesus kami. Gitu loh. Masa dibilang gitu langsung dibilang penistaan? Kenapa sih kok dibilang penistaan itu? Kenapa? Penistaan di mana coba? Statement saya ini. Tolong nih. Saya sudah nantang loh. Saya sudah nantang. Ormas Islam. Kenapa kalian tidak ke Mabes Polri? Datang ke Mabes Polri sekarang. Ke Mabes Polri bilang, Pak, saya mau lapor Pak. Ini ada TikToker namanya Edis TV. Kenapa Edis TV? Dia bilang, Islam itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Lapor polisi sekarang. Masa dibilang gitu? Di penistaannya di mana? Orang memang kalian ngikuti yang mati kok. Yang mati siapa? Muhammad. Kami mengikuti yang hidup. Siapa yang hidup? Yesus. Makanya jangan nyama-nyamain agama kalian dengan agama kami. Maka kita hidup tentram dan damai. Kok dibilang saya katanya mencari-cari perkara. Terus gimana nih? Nih contoh nih. Gimana dengan orang ini? Nih, saya kasih kamu lihat. Nih, bagaimana dengan orang ini? Sudah mualaf, membawa-bawa Yesus kami untuk memberitakan ajarannya Muhammad, orang Arab. Nah, saya kan hanya meluruskan bahwasanya Islam dan Kristen itu nggak sama. Saya kasih tahu, Islam itu ngikutin orang mati. Sedangkan Kristen mengikuti yang hidup. Dibilang begitu marah penistaan agama. Allah, belebuk sih ya. Jangan begitu dong ya. Kalau Anda membawa-bawa Yesus kami, saya counter, jangan marah. Gitu loh. Jangan maunya menang sendiri. Baik, Anda tahu ini siapa? Ini tahu siapa? Yang dari Malaysia ini. Ini ada 14.000 orang ini. Pasti banyak ini dari Malaysia. Anda tahu ini siapa yang digambar ini? Tahu nggak ini siapa? Ya. Ini ulama kalian ini. Di Malaysia ditolak ini. Kalau di Indonesia, diundang, disambut wakil presiden. Bukan wapres yang sekarang, wapres yang sebelumnya. Ya. Disambut oleh wapres yang sebelumnya. Nah, kalau Islam bebas bahas Kristen, bebas. Karena itu namanya dakwah. Tapi kalau Kristen bahas Islam, penjarakan, penistaan. Padahal saya sudah bilang loh, saya menantang seluruh umat Muslim untuk membuktikan kapan saya pernah memfitnah Muhammad. Karena dalam ajaran kami teman-teman, dilarang bersaksi dusta. Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Saya nggak mau bersaksi dusta. Saya nggak mau mengatakan apa yang tidak sedemikian kepada Muhammad. Kalau saya bilang Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir, di mana dustanya? Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, di mana dustanya? Orang-orang mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Orang-orang mengatakan Muhammad itu di dalam Al-Quran ya dikatakan. Orang-orang itu menuduh. Ya, menuduh bahwa Quran itu hanyalah sihir. Orang-orang menuduh bahwasanya Muhammad itu gila. Orang-orang menuduh bahwasanya Muhammad itu ya kayak gitulah ya kan, yang buruk-buruk. Dibaca di hadis beneran Muhammad kena sihir. Berarti tuduhan orang benar, peang. Nah, giliran saya ngomong begitu, Anda marah. Bang, kenapa Anda ngomong gitu, Bang? Ngapain Anda ngomong begitu? Walaupun itu benar, kenapa Anda ngomong gitu? Karena orang Islam ngait-ngaitin yang kena sihir itu dengan Yesus kami. Gitu loh. Seandainya orang Islam itu dengan agamanya, hidup kita tentram, urusin agamamu. Jangan ngait-ngaitkan diri dengan Kristen. Ketika Anda ngait-ngaitkan diri dengan Kristen, ngemis-ngemis, ngais-ngais, biar nempel dengan Kristen, saya disingkirkan. Gitu loh. Dibilang gitu malah marah. Jangan seperti itu ya. Ayo. Jangan bilang DPO. Dari kemarin ngomong dong. Sudah dibilang. Sekarang ke Mabes Polri. Bilang dari Mabes Polri. Bilang bahwa Islam itu mengikuti yang mati. Kristen mengikuti yang hidup. Bang, kenapa Bang Anda ngomong kayak begitu? Itu kan tendensius. Karena orang Islam ngait-ngaitkan agamanya dengan Kristen. Itu kan oknum, Bang. Oh, oknum ya nih.
Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad bahas Kristen. Apa yang dibahas Abdul Somad? Di dalam Ulangan 18 ayat 18, nubuatan tentang Nabi Muhammad. 1, ulama besar. 2, Ustadz Adi Hidayat, bahas Bible juga. Di dalam kitab Kejadian begini. Ini apa sih orang Islam ini? Datang Zakir Naik yang barusan tadi saya pajang fotonya. Itu bukan 1 orang, 2 orang yang hadiri. Yang hadiri itu organisasi Islam, ormas Islam. MUI hadir. Ke Dewan apa namanya? Dewan Masjid itu, Dewan Masjid hadir, Yusuf Kala, wakil presiden itu. Ya kan? Terus umat muslim 40.000 orang menghadiri. Dibilang oknum lagi. Oknumnya di mana? Kalau oknum itu 3 orang. Itu bukan oknum, itu udah Islam. Oknum lagi. Nih, lihat nih, misalnya seperti ini lagi nih. Benarkah Bible? Nih, teras dakwah, apalagi ormasnya ini. Mau Anda bilang ini oknum? Oknum gimana? Ketika saya jawab, jangan marah. Argumen counter dengan argumen. Anda kan berargumen nih, saya counter dengan argumen. Giliran saya counter dengan argumen kok Anda marah. Sungguh Anda termasuk orang yang nekat. Oknum tapi banyak. Apakah itu oknum lagi? Ini sudah organisasi, bukan oknum. Gitu loh. Nggak bisa Anda bilang oknum. Nih, misalnya seperti ini nih. Nih. Islam bahas Kristen. Dikawal polisi, saudara-saudara. Kristen bahas Islam. Ditangkap polisi, saudara-saudara. Yang kayak begini mau saya nggak bersuara. Saya suruh diam begitu, toleransi. Biarkan itu terjadi terus menerus. Biarkan terus. Karena memang begitu, Pak. Kalau orang Islam toanya harus gede, Pak. Sebesar-besarnya bila perlu langit sampai robek, Pak. Suaranya. Ada orang sakit di situ, wah, cok, masukin di telinganya. Ke telinganya. Jam 4 pagi orang masih tidur, wah, di telinganya bikin. Masukin di telinganya tuh, masukin. Gitu. Pagi-pagi jam 3, maaf gitu. Gitu loh. Sedangkan orang Islam saja, orang Islam loh. Ya, banyak yang kesel gitu loh. Nah, giliran saya menyuarakan begini, jangan dibilang penistaan. Itu kan saya komplain gitu loh, komplain. Kecuali saya bilang yang tidak-tidak tentang Muhammad. Contohnya saya bilang Muhammad itu misalnya apa dia itu sesungguhnya adalah gelas gitu ya, itu fitnah. Tapi kalau saya bilang Muhammad kena sihir, Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan, kontak. Itu bukan fitnah. Muhammad menikahi anak di bawah umur, itu bukan fitnah, Abdul. Kok di mana saya fitnahnya? Ya, biar kalian mengerti. Nih, karena akibat ngikutin Muhammad, salah satunya adalah nih, orang ini minum pipis onta. Tapi apa bang hubungannya dengan agamamu? Karena kamu mengait-ngaitkan diri. Kamu bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad. Iya kan? Itu. Makanya saya bilang begini. Kalau kamu bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad, saya jawab. Enggak benar itu. Karena apa? Karena kalau ngikutin Muhammad, kamu nanti bisa minum air kencing. Kayak orang ini. Nih, ini kan orang ini minum air kencing onta ini. Gara-gara ngikutin Muhammad. Masa kamu bawa-bawa Yesus kami masih kayak begituan? Gitu loh ya. Itu asal-muasalnya. Jadi jangan kalian ini langsung marah-marah saja kan. Nggak karu-karuan. Ya silakan. Ada Dirman. Selamat pagi menjelang siang Dirman. Pagi Des. Pagi. Ya Muslim bang. Kau tidak kenal saya kah? Oh yang kemarin ini. Ya lupa. Ya silakan gimana Dirman? Baikku Edis, kamu bilang Edis itu jago. Ketika saya pertanyakan hal sesuatu Edis, yang menurunkan saya. Masalahnya kamu nggak nyambung Dirman. Gini, kita bicara nggak usah debat-debat dulu gini. Kalau orang Islam bahas-bahas agama Kristen itu namanya dakwah, betul? Kenapa kami orang Islam selalu pertanyakan hal seperti itu, Des? Iya, itu dengar dulu, jangan bawa masuk ke materinya. Kalau orang Islam bahas agama Kristen namanya dakwah, betul?
Kalau kau turunkan saya berarti kau mengalah. Baik. Itu saja. Ini, kalau kau nggak mau diturunkan, coba kau jangan lari kemana-mana. Ketika umat Islam membahas-bahas agama Kristen. Oh, saya kasih gambarnya dulu. Sebentar ya. Sebentar, Dirman ya. Ku kasih gambar yang cantik dulu. Nih. Ketika orang Islam, nih, ini contohnya nih ulama kalian nih, Zakir Naik. Membahas-bahas agama Kristen. Namanya dakwah, betul? Ya kan? Ya. Nah, ketika kami orang Kristen bahas agama Islam, namanya apa? Nah, kan? Namanya penistaan. Gini aja Dirman, gini, ku tantang kamu gini. Coba kamu selama nonton saya, selama nonton siaran Edis TV, kamu tunjuk satu saja yang merupakan fitnah terhadap agama Islam saya lakukan. Kalau ada, jangan capek-capek bikin laporan polisi. Saya lompat dari Monas, kepala saya di bawah. Tunjuk satu fitnah yang saya lakukan kepada Muhammad. Janganlah apa? kamu lompat di Monas. Nggak cocok kamu lompat di Monas. Kalau lompat di neraka. Dengar, apa yang saya katakan terhadap Muhammad yang merupakan fitnah? Silakan. Kalau Edis mengatakan Nabi Muhammad itu kena sihir, memang betul. Tapi kamu menambahi dalam cerita seperti itu. Jangan cerita menambahi. Apa hanya menambahi, Dirman? Kamu mengatakan saya tadi sudah dibawa mendengar kamu. Apa? Nabi Muhammad sudah mati, Yesus itu sudah masih hidup. Apakah Muhammad Yesus? Sebentar, apakah Muhammad nggak mati? Ketika betul. Nah, di mana fitnahnya? Fitnahnya di mana? Yang saya perbuat fitnahnya di mana? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad SAW memang sudah mati. Pertanyaan saya, ya, kau harus jawab ya. Jawab ya. Jawab. Kamu bilang Yesus masih hidup. Di mana sekarang Yesus? Baik. Jadi apakah gara-gara masih hidup langsung pertanyaannya di mana gitu? Iya, di mana dia? Baik. Naik ke dalam Bible. Saya bacakan. Tunjukkan semua penonton. Tunjukkan. Saya tunjukkan. Tenang. Ya. Saya tampilkan ya. Ini iman kami. Ini iman kami ya. Anda jangan protes. Ini iman kami. Ya. Saya protes kalau itu sudah betul. Baik. Saya akan bukakan misalnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, jawab Yesus ya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini iman kami, Bang. Yesus naik ke surga. Nah, sementara di iman Anda, Muhammad ada di kuburan, betul? Terus di mana saya memfitnahnya, di mana saya menghinanya? Makanya saya bilang nih, ini khusus di hari kebangkitan. Kita orang Kristen memperingati hari kebangkitan. Nih, Islam itu mengikuti orang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Di mana salahnya, Bang? Di sini tidak ada Yesus. Nah, ada di surga, tidak ada. Kalau saya bakar bibirmu kemana? Lari kau kemana-mana, yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Dirman, di mana statement ini yang merupakan fitnah terhadap agama Islam? Di mana? Tidak ada Yesus masuk di surga. Saya minta kamu tunjukkan tulisannya. Oke, sudah. Yesus tidak ada. Oke, kamu nggak percaya itu gini? Islam mengikuti orang mati, kamu setuju? Berarti kamu fitnah ini. Kamu tidak ikuti Dirman. Islam mengikuti yang mati, benar? Saya sudah terjawab, jangan dibalas. Dirman, saya sudah bacakan kepada kamu. Masalah kamu tidak percaya, Dirman. Masalah kamu tidak percaya itu urusan kamu. Betul? Apakah Yesus? Ya, apakah Yesus? Sekarang gini, sekarang gantian dulu. Islam dengar, ini sedikit nih, sedikit. Islam mengikuti yang mati. Islam mengikuti yang mati, betul atau salah? Islam mengikuti yang mati, betul atau salah? Betul. Sudah, Anda sudah membuktikan poin saya. Selamat pagi. Ini bagaimana? Di mana saya fitnah? Gimana? Makanya sudah saya bilang, ormas Islam berbondong-bondong ke Mabes Polri. Dari kemarin congor doang, gede. Nekat yang nyata. Ayo, silakan. Ayo. Teman-teman ya, sehubungan dengan itu teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya. Gini teman-teman. Sebenarnya kalau orang Islam tidak mengait-ngaitkan agamanya dengan kekristenan, kita nggak perlu. Ngapain?
Ya kan? Ngapain kita perlu harus membongkar ajaran agama Islam? Kalau mereka tidak mengait-ngaitkan agama mereka. Tapi karena mereka mengait-ngaitkan ya, supaya mereka sadar bahwa yang dikait-kaitkan itu bertentangan, maka saya utarakan di sini. Nah, ketika saya mengutarakan di sini teman-teman, ya kalian tahu lah kan, yo ancaman, ya kan. Ya kan? Wah, darah halal. Banyak ancaman. Nah, itulah teman-teman, berapologet ini memang ngeri-ngeri sedap teman-teman ya. Saya ini teman-teman, saya harus meninggalkan apa yang saya punya. Saya tinggalkan kediaman saya tinggalkan pekerjaan saya, kenyamanan saya tinggalkan. Demi apa? Demi saya bisa bersuara, menjawab seperti ini. Serba salah, ketika saya bersuara seperti ini, saya harus mengungsi ke tempat pengungsian. Nah, di tempat pengungsian ini sekarang, bagaimana yang terjadi? Apakah saya merasakan kenyamanan itu? Kan tidak, seperti itu. Nah, itulah teman-teman latar belakang, kalau teman-teman sudah biasa nonton channel saya, itulah latar belakang bagaimana saya ini pengen supaya kita ada tempat bernaung di sini teman-teman, kita ada rumah apologet. Ya, supaya kita bersuara, kita bisa menyuarakan bahwa tidak benar yang Anda katakan itu, bahwa Islam berkaitan dengan Kristen, bahwa Yesus seorang Muslim. Bahkan mereka mengatakan begitu loh, Yesus itu seorang Muslim. Ada itu pernyataannya Jakarta Turun ini. Saya balik. Kalau Yesus Muslim, kapan Yesus cium-cium batu ke arah? Gitu loh ya. Nah, kepada teman-teman yang tergerak hatinya ya, ingin mensupport saya teman-teman. Teman-teman bisa support saya di sini ya teman-teman ya. Kita sama-sama menggalang kolekte untuk mendirikan rumah apologet di sini teman-teman. Ya, jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya, support ya teman-teman ya, pendirian rumah apologet, untuk kolekte pendirian rumah apologet di sini supaya kita dirikan teman-teman. Seandainya kita bisa berapologet dari Indonesia, kita nggak perlu kayak gini-gini nih, nggak perlu. Kalau kita ada di Konoha, ya kan? Ngapain kita kalau di Konoha harus? Masalahnya di Konoha nggak bisa, kita dipersekusi, ya kan? Nah, jadi teman-teman, mari kita support, sokong pendirian rumah apologet ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, yang tidak mengerti bagaimana melihatnya di profil, di foto profil saya, teman-teman bisa tangkap layar di sini. Teman-teman yang nonton di YouTube juga saya tautkan tuh di tulisan berjalan. Ya, di tulisan berjalan itu. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport, silakan teman-teman support di situ ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kembali dulu ke temanya ini ya, tema kebangkitan ini. Kita kasih naik ada sebentar. Teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi teman-teman yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik. Ada Nurdin saja. Oke, Nurdin saja. Ya, selamat malam, selamat pagi, menjelang siang, Nurdin saja. Halo, saudara Nurdin. Halo, mana wajahmu, Idis? Ini, silakan nyalakan kamera. Nah, kenapa? Ya, silakan. Oh, kayak baru tahu aja di sini. Nah, ditanya kok. merasa orang penting, merasa sok terkenal. Apakah Anda seorang Muslim? Iya. Muslim. Insya Allah. Silakan, silakan. Anak. Di mana? Oh, sudah menyimak dari tadi atau barusan datang? Oh, sebenarnya kalau menyimak udah dari dulu banget aku menyimak di sini. Enggak, yang siaran hari ini. Yang siaran hari ini apakah Dulu Anda sudah menyimak? Yang iya, hari memang, ini edis ini agak delay dia, teman-teman. Edis ini orang hebat banget. Pak Nurdin, apakah Anda sudah menyimak siaran saya ini dari tadi? Ya. Coba bisa nggak tenang dulu HP Ya, Anda? modalnya ini dulu, tenang. Jangan begini, gini, goyang, gini, goyang. Diam dulu, tenang dulu, tenang. Ya. Apakah Anda bisa menangkap suara saya dengan baik? Kalau sudah apa namanya akan kepepet ya modalnya ya. Oke, ini delay ini dia nih. Saya ngomong suara saya agak lambat diterima dia. Teman-teman saya like ya teman-teman ya. Ketika Anda naik ke sini perhatikan kekuatan sinyal Anda ya. Nah, kalau sinyal Anda itu hanya 2 bar, 3 bar, coba Anda cari yang penuh supaya ketika saya bicara di detik yang sama Anda mendengar suara saya. Ketika suara saya Anda terima 2 detik atau 3 detik lebih lambat, saya nanti setengah mati ngobrol dengan Anda. Ya. Oke, kita kasih naik ada
Alam WGG, Alam WGG. Sekali lagi teman-teman yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya teman-teman ya. Oke, Alam WGG terpental. Kita kasih naik ada Radio Rosok FM, Radio Rosok FM. Iya. Radio Rosok FM. Alkman detik wale kede Adis. Nok mana wali gini minta kan Adis. Nok kun nok tadi kan kipen berbad Adis. Benar-benar ternyata Radio Rosok betul. Kan kira cerita loh betul. Adis, luar biasa teman-teman. Kemarin kena cerita kan waktu ketika di Adis. Wah, berarti mana cerita kamu rumah tempat cerita? Nah. Ada radio rusak betulan teman-teman. Iya, lalu berdiri baca kawan di baca kita kasih turun dulu dia teman-teman ya. Ini radio rusak betulan ini. Oke, karena ada radio rusak betulan, kita coba dengerin ya. Saya juga senang dengerin radio ya, terutama ketika sedang berada di perjalanan begitu saya senang ya. Tapi kalau kita dengarkan radio yang ini bagaimana? Alright, everybody. Coba kita dengar radionya ini ya. Alright, everybody. In 702 FM. All my exes live in Texas. And Texas is the place I really love to be. Oh, that's why I hang my hat in Tennessee. Was much down in Texarkana, wanted me to put some room. Sweet Aline, Abilene, she forgot I hung the moon. And Ellison and Galveston somehow lost her sanity. And Dimples, who now lives in Temple, got the law looking for me. All my exes live in Texas. And Texas is the place I really love to be. But all my exes live in Texas. That's why I hang my hat in Tennessee. Alright. Saya mau jadi penyanyi sampai teman-teman. Enak ya kalau lagi ngedrive begitu ya. Ya. But that old free river where I learned to swim. To mine another time, my welcome day. The transcendental, I go there each night. I always come back to myself long before daylight. All my exes live in Texas. Nah, udahlah, ntar. Kalau udah nyanyi ntar gak berhenti teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Itu menanggapi radio rusak tadi teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Lina. Jangan Lina yang kemarin teman-teman. Iya, selamat pagi menjelang siang saudari Lina, silakan. Halo? Halo? Macet. Mendengar lagu itu langsung banyak ini pengen, oh ini dong ke Texas dong. Oh, iya ke Texas kita biar gembala kandang sapi jadi cowboy. Ya, ayo silakan yuk. Lina Fitriani. Halo? Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan nyalakan kamera saudari Lina. Mau nanya ini. Saudari Lina, silakan. Silakan. Enggak, cuma sebentar doang cuman. Nah, tapi sayang 1000 sayang ini kalau tidak menyalakan kamera tidak bisa bertanya. Kalau sudah bisa, malu kecuali sudah malu jadi orang Islam, nah gitu. Bang, saya sudah bisa malu. Bisa dinyalain. Bisa. Dari sini saya kirim undangan tuh bisa. Gimana ini nggak bisa? Sudah ada di layar. Terima saja di layar itu. Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Tinggal klik OK saja, setuju. Bisa, mau nanya cuma sebentar. Oke lah baik, karena memang dalam Islam itu Muhammad mengajarkan orang Islam itu boleh berdusta di dalam 3 hal. Muhammad. Loh,
Jangan bilang Nabi Muhammad. Muhammad memang membolehkan umat muslim boleh berdusta. Loh. Di dalam agama Islam, Muhammad membolehkan orang Islam itu berdusta dalam 3 hal. Dan itu sedang Anda praktekkan sekarang. Oke lah, baiklah. Kalau sudah malu jadi orang Islam, kita turunkan saja di bawah ya. Sekali lagi teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman. Begini, selama Anda masih mengait-ngaitkan diri dengan Yesus kami. Selama itu pula teman-teman, saya akan membuktikan bahwa mustahil ajaran agama Islam itu ada hubungannya dengan Kristen. Mustahil. Mustahil ajaran agama Islam itu ada hubungannya dengan Yesus kami. Gitu ya. Bagaimana mungkin Yesus kami menubuatkan seorang nabi yang seperti Muhammad, yang kena sihir, yang menyuruh manusia minum kencing hewan, kencingnya onta. Jangan kalian mengotori nama Yesus kami. Ketika saya jawab gitu juga jangan kalian marah-marah. Dijawab saja, dibantah. Argumen lawan dengan argumen. Yuk. Ya. Oke, kita kasih naik ada Eti. Ya, saudari Eti, silakan nyalakan kamera. Bu Eti. Halo, Ibu Eti. Halo. Ya, silakan Bu Eti, nyalakan kamera. Ayo, diskusi dengan baik, silakan. Saya harap Anda bisa berdiskusi dengan baik. Kenapa ini orang Islam masker-maskeran semua? Apa? Lagi pilek. Wah, bohong. Bilang saja, lagi malu menunjukkan kepada dunia kalau saya seorang muslimah, gitu. Oke, gimana Bu Eti? Sudah lama nonton channel saya? Kok macet? Waduh, belum sudah macet, saudara. Halo Bu Eti. Oke lah, baiklah ya, kita turunkan dulu ya, karena dia macet teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Liana. Oke, Liana. Nah, kita menganut prinsip ladies first juga ya. Iya, Liana. Selamat pagi menjelang siang, saudari Liana. Halo, saudari Liana. Turunkan dulu ya. Kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada Alip Sip. Oke, Alip Sip. Ya, selamat pagi menjelang siang, saudara Alip Sip. Alip Sip. Saudara Alip. Kenapa Anda tertawa-tawa? Halo? Waduh. Jangan keluar dari aplikasi. Saudari Alip. Oke, baik ya. Kita kasih turun dulu ya. Teman-teman muslim jangan grogi ya. Teman-teman muslim sekali lagi, jangan grogi ya. Jangan seperti ketakutan kalau mau bicara, begitu ya. Kita kasih naik ada Masna 16. Oke, Masna 16. Ya, ini ada 13.900 mata memandang di TikTok dan di YouTube ini ada berapa, teman-teman? Sorry ya, tadi di YouTube tadi saya nggak perhatikan kalau layarnya itu tidak penuh. Di YouTube ada 2.800 orang yang menonton. Jadi ya di total ya kurang lebih ya 16.000 orang, 16-17.000 orang. Ya, Masna 16. Halo, Bang. Ya, Muslim kah? Dari aura-auranya bukan Muslim. Muslim? Saya sama Abang. Saya Kristen. Kelihatan. Auranya itu agak-agak beda gitu kalau Kristen gitu loh. Kalau Islam kayaknya marah gitu. Oke, kita kasih kesempatan dulu ya Muslim ya. Iya Bang. Oke, saya turunkan dulu ya, saya turunkan. Sekali lagi teman-teman ya, mari kita berikan kesempatan kepada yang Muslim ya. Tadi sudah beberapa Muslim yang masuk ya, perempuan dari Malaysia tadi marah-marah. Ya kan? Kenapa sih, ya kan, kalian ini kok marah-marah gitu loh. Giliran kalian bilang bahwa Yesus Islam, kalian teriak Allahu Akbar. Cobalah, gini loh, saya itu pengen gitu loh menanggapi argumen dan saya itu dilawan dengan argumen. Coba, bisa nggak sih yang Muslim naik itu berargumen gitu loh. Jangan bisanya itu cuman kalau bercerita tentang agama Islam bahwa Yesus Islam gitu loh. Jangan gitu bisanya ya. Kenapa Anda beraninya yang seperti doang nih? Ini contoh-contoh ya, saya kasih contoh video-video nih ya. Nih. Misalnya nih.
Misalnya ini misal. Ini nonton bareng ini. Mau bersahadat melihat besarnya acara ini. Tapi ada 3 pertanyaan yang ada di dalam hati saya yang tidak bisa saya jawab. Dan inilah menjadi penghalang saya untuk bersahadat. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Dr. Zakir Naik bila bisa menjawab pertanyaan saya, melalui Al-Quran, saya bersahadat. Ini mereka kalau umat muslim kalau ngadakan acara begini, namanya dakwah. Ya. Itu namanya Pak Lamsen Naibaho namanya. Kenal saya orangnya, Lamsen Naibaho. Dia jauh-jauh itu datang ke Bekasi. Ya kan? Yang bikin acara siapa? Muslim. Ya kan? Ada ormas-ormas Islam dikawal polisi. Yang dibahas apa? Yang dibahas Bible. Bisa kalau orang Islam bisa. Ya kan? Ambil Bible, buka-buka Bible, kait-kaitkan dengan Islam, bisa. Ya kan? Yesus menubuatkan Muhammad, bisa. Kalau orang Muslim bisa. Dikasih fasilitasnya. Saya nggak pakai fasilitas negara loh. Saya pakai platform ini, swasta. Masa kalian marah-marah? Ketika saya bilang Islam itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup, di mana salahnya? Dari tadi yang datang Muslim mengiyakan semua, kok di mana ininya? Gimana? Oke, kita kasih naik ada seterek. Iya, seterek. Halo Bang? Pengen makan siang sehingga orang-orang begini. Oke, kita kasih naik ada Mas Adam. Iya, selamat pagi menjelang siang Mas Adam. Selamat pagi menjelang siang. Iya. Mas Adam, apakah Anda Muslim? Kebetulan saya Muslim, Mas Edis. Kebetulan Muslim. Kok kebetulan gimana nih? Ada nampak kamu ada pesan. Mas Edis memang bisa menentukan lahirnya itu di mana gitu. Bukan, seolah-olah kok nampaknya tadi seperti ragu-ragu gitu loh bilangnya. Enggak juga sih. Oke. Ya, sebenarnya patut diragukan juga Mas Edis. Maksudnya? Karena kita itu tidak minta untuk dilahirkan di mana itu. Saya tidak pernah merasakan gitu loh. Gini Bang, menurut Muhammad, setiap bayi yang lahir itu dia itu lahir sebagai Muslim. Kemudian ayah dan ibunya lah yang menjadikannya dia seorang Nasrani maupun Yahudi. Dari situ saja Muhammad ketahuan bahwa dia nggak tahu ada agama lain selain Yahudi dan Nasrani. Mungkin begini Mas Edis, saya mau bernarasi ini. Ya kan. Maksudnya semoga nggak jadi perdebatan gitu loh Mas Edis. Gimana? Islam itu kan secara hakikatnya itu punya makna selamat gitu ya. Jadi kalau disimpulkan keseluruhan Islam itu tidak merujuk ke agama mungkin kalau menurut saya sih. Islam artinya selamat. Muhammad Islam apa? Ya Islam itu Mas Edis. Apakah Muhammad selamat? Ini statement yang bagus nih. Tadi abang bilang Islam artinya selamat. Muhammad seorang Islam. Artinya Muhammad selamat. Iya. Kalau Muhammad sudah selamat, kenapa orang Islam minta-minta supaya Muhammad diselamatkan? Kalau begitu kan apa ya, kayak Yesus kan nggak mungkin bisa menyelamatin manusia yang ada di muka bumi ini karena dia sudah mati gitu loh. Dia sudah nggak ada di dunia ini. Begini Bang, begini. Seperti itu kita jangan berangan-angan gitu. Ya begini Bang. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu sudah mati, tidak bangkit lagi, itu bukan apa yang kami imani Bang. Iya. Yang kami imani itu Yesus itu bangkit, mengalahkan kematian, dan kebangkitan Yesus itulah yang menjadi pondasi dasar iman kekristenan. Tanpa kebangkitan tidak ada Kristen. Iya, iman itu kan kalau diselidiki lagi lebih luas itu kan bermuara ke keyakinan tadi. Enggak, kalau iman kami, gini Bang, ada iman yang tumbuh daripada angan-angan, ada iman yang tumbuh dari sejarah. Jadi begini Bang. Siap. Jadi begini, kalau Anda buka Bible, para saksi mata. Contohnya siapa? Contohnya murid-murid Yesus.
Murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang melihat dengan mata kepala mereka, yang menyaksikan dan yang meraba dengan tangan mereka sendiri tentang Yesus yang bangkit. Makanya ketika Yesus menampakkan diri kepada salah satu muridnya, ada salah satu muridnya itu yang tidak percaya. Yesus menampakkan diri kepada salah satu muridnya, ada salah satu muridnya itu yang tidak percaya. Itu yang tidak percaya. Itu kalau naik ke surga, kok abang malah lari nih, diinjilin lari. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-murid, engkau adalah saksiku, saksi dari semuanya ini. Ya, saksi dari semua yang kalian lihat ini. Mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Gitu loh. Jadi itu bedanya. Ya, kalau iman Islam ya contoh misalnya Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit ke-7. Apakah ada murid-muridnya yang menyaksikan atau pengikutnya yang menyaksikan? Tiada. Tidak ada. Bahkan umat muslim sendiri sampai sekarang berdebat itu apakah Isra Mi'raj itu mimpi atau bagaimana, itu umat muslim berdebat sampai sekarang. Karena begini, di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran, Jibril itu naik. Ya, di dalam surat Al-Ma'arij itu. Al-Ma'arij itu artinya tempat-tempat naik gitu ya. Tangga naik gitu ya. Naiknya Jibril menghadap Allah itu dalam sehari memang dikatakan dalam Quran. Tapi kadarnya itu, sehari itu kadarnya itu 50.000 tahun. Makanya disuruh bersabar umat manusia itu. Nah, berangkat dari ayat itu, seandainya Muhammad dibawa Jibril ke Sidratul Muntaha, harusnya Muhammad belum pulang. Karena apa? Karena naiknya Jibril itu memang sehari. Sehari di alamnya Jibril. Nah, di bumi itu 50.000 tahun. Makanya itu pernah saya tanya sama Juma. Waktu Muhammad dibawa Isra Mi'raj ke menghadap kepada Allah, harusnya sampai sekarang Muhammad belum pulang karena 50.000 tahun lagi baru sampai. Wah, Juma langsung kejang mencak-mencak. Wah, langsung dia kabur dari saya. Mulai dari detik itu langsung trauma dia diskusi dengan saya. Karena dia terkaget-kaget. Nggak pernah sampai kepikiran kayak begitu. Gitu ya. Oke, kita kasih ada Bob Marley. Ada Bob Marley di sini. Halo Bob Marley. Waduh. No woman no cry. Ding 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 ding. No woman no cry. Ada Bob Marley mau naik tapi nggak bisa. Kenapa ini teman-teman? Aduh. Kakak Nyong nggak bisa juga. What happened? Kok nggak naik teman-teman? Waduh, ini kenapa ini? Baik teman-teman yang terkasih, kira-kira apalah respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi dari awal hingga akhir? Mari terus berikan yang terbaik dan bertepuk tangan bagi teman-teman muslim yang bersedia naik untuk menghadapi apologetik Kristen Bang Edis tentunya ya. Bang Edis yang mungkin sudah banyak orang mengenal dia melalui media sosial, melalui TikTok, melalui YouTube dan berbagai macam platform yang terus menyuarakan tentang berbagai macam diskusi, tema-tema yang berkaitan dengan agama ya. Tentu kehadiran Bang Edis ini banyak orang tidak menyukainya, apalagi orang-orang yang suka baper begitu ya, yang suka keroyokan gitu ya, yang suka membahas agama orang lain tapi ketika agamanya dibahas justru tidak mau. Bagi orang yang selalu berkata lakum dinukum, tetapi kerjaan mereka tiap hari itu mengurusin agama orang Kristen gitu ya. Jadi kehadiran Bang Edis ini sebenarnya lumayan menakutkan bagi setiap muslim begitu. Bagi Zuma, bagi Yusuf PI, bagi Wifi lagi ya, bagi yang lain-lain juga ya, semuanya sudah dibungkam, tinggal menunggu kesadaran mereka ya. Karena perhatikanlah teman-teman, pekerjaan mereka tiap hari itu membahas Alkitab begitu ya, membahas Alkitab. Saya justru heran juga sih sebenarnya kenapa orang-orang ini tidak membahas Al-Quran mereka gitu, tidak membahas hadis mereka atau keimanan mereka gitu. Tapi setiap hari kerjaan mereka itu membahas Alkitab lah, membuat tema-tema dari Alkitab lah. Yang tidak mereka sadari adalah justru mereka yang membawa isi Alkitab itu kepada tausiah atau ceramah-ceramah mereka gitu ya. Tetapi anehnya mereka justru ya itu yang mereka lakukan gitu, itu yang mereka lakukan. Dan ya semoga lah melalui apa yang mereka lakukan itu banyak umat muslim yang murtad begitu ya, yang percaya kepada Yesus tentunya. Yesus yang menyelamatkan, bukan yang lain-lain begitu. Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa gitu. Nah teman-teman,
Kalau kita melihat kerjaan mereka itu kan seperti itu aja gitu, seperti itu aja, mulai dari Ahmad Dedat, Zakir Naik, lalu timbullah apologetik gadungan gitu ya, apologet katanya ya, debater atau kristolog abal-abal begitu ya. Mereka langsung diminati oleh para muslim ya. Tapi saya bilang muslim bukan semua, karena ada banyak muslim yang waras sekali yang masih bisa melihat dan meng-cross check setiap tausiah mereka atau ceramah-ceramah mereka ya. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita mendengar video barusan ya, tidak ada yang bisa menjawab sebenarnya. Mereka hanya ingin berkelit atau membuat jawaban-jawaban yang di luar jangkauan begitu ya. Di luar jangkauan. Teman-teman coba lah simak dan dengarkan. Mereka hanya ingin berputar-putar kayak Zuma lah gitu ya, mungkin besar suara gitu. Mereka bergasing gitu, berputar-putar tanpa ilmu yang mereka tonjolkan. Argumentasi mereka itu memang ya tidak siap gitu. Karena pada dasarnya kan keyakinan mereka ini tidak bisa dipertanyakan, dalam arti dikoreksi, atau malah misalnya seperti orang Kristen, sesama orang Kristen misalnya gini, oh bisa saling berdebat dengan keras, menunjukkan bukti-bukti begitu ya. Kalau di mereka mungkin tidak bisa seperti itu, karena sudah ada fakta terjadi gitu kan, bahwa seorang guru besar dari Kairo yang mempertanyakan isi Quran justru diperlakukan yang lain-lain kan, yang pada akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Yesus kan ya, setelah melewati berbagai macam kesulitan sampai dia masuk dalam sebuah tahanan dan lain sebagainya, sampai sakit, dan akhirnya dia menjadi percaya kepada Yesus, dan dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa dan membongkar, dan ada bukunya gitu ya. Nah teman-teman, melalui diskusi ini mereka tidak mengerti banyak hal gitu ya. Ya semoga tidak seperti yang disampaikan oleh Ustadz Munsir Situmorang. Apa itu? Mereka suka menghafal, mereka suka berbahasa Arab, tetapi tidak tahu isinya. Yo kasihan toh, kasihanlah masa hanya kepengen kelihatan beragamis oleh karena menghafal dalam bahasa Arab, lalu tidak tahu artinya. Ya sama aja kan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Munsir Situmorang gitu. Nah teman-teman, semoga mereka ini bisa berbenah diri gitu ya. Apa yang ditanyakan itu bukan untuk membuat kegaduhan, tetapi untuk mengajarkan bahwa kalian itu mestinya lebih sibuk membahas Quran, hadis, mendalaminya, mempertanyakannya secara sejarah dan juga secara yang lain-lain supaya memperkuat iman kalian. Jangan kalian setiap hari pekerjaannya mengurusin iman kekristenan yang sudah final, yang sudah jelas, yang sudah sesuai dengan fakta sejarah. Itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, teman-teman yang terkasih, ya semoga mereka sadar ya, melalui pertanyaan-pertanyaan kritis daripada Bang Edis ini ya. Satu hal yang perlu kita tegaskan dari diskusi ini teman-teman. Di saat mereka sibuk mengajarkan, membicarakan, mendiskusikan tentang iman kekristenan dengan bebas tanpa ada hambatan-hambatan begitu ya, maka tampil seorang Edis untuk mempertanyakan iman mereka. Ya alhasil pasti kebingungan lah mereka, sulitlah menjawab Bang Edis seperti itu ya. Tetapi yang perlu kita kasih tahu adalah kita hanya ingin membuktikan bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang bisa dipertanyakan, bisa diutak-atik, dan karena dia kebenaran, karena iman yang benar, maka dia tidak mungkin bisa digeser. Kalian pasti paham ya teman-teman yang sering menonton video saya, paham maksud saya. Kalau iman itu benar, sekalipun ada yang bermaksud untuk menyimpangkan, ada maksud untuk menggeser, ada maksud untuk membuat dia menjadi palsu, itu tidak mungkin terjadi. Dan itulah yang terjadi yang diimani oleh kekristenan. Kristus itu pelaku sejarah dan hidup dalam sejarah. Dia pernah ada dalam sejarah. Maka hidupnya itu, kesaksiannya itu, saksi mata itu tidak mungkin dapat dipalsukan, sekalipun ada banyak orang yang mencoba untuk memalsukannya. Tidak akan mungkin dapat, itu jelas. Tidak mungkin dapat, karena sejarah itu tidak mungkin diubah-ubah, tidak mudah begitu ya, bahkan tidak mungkin lah gitu ya, karena itu pernah terjadi. Nah, itulah makanya kita bilang kalau iman itu dipertanyakan maka dijawab dengan tuntas. Ya memang orang meniru-niru bisa aja gitu ya, tapi tidak mungkin dapat digeser teman-teman. Oke. Ya, saya hanya ingin mengatakan Kristus berkata, ana huwas sirot, akulah jalan, wal haq dan kebenaran, wal hayatu dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah yang esa kecuali melalui Yesus Kristus, hanya Dia. Percayalah, di dalam Dia ada kebenaran. Tidak perlu kepanasan teman-teman, tidak perlu baperan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam waras. Silakan berpikir sambil minum air putih. Semoga kalian percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam waras. Bye bye.